Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk sekarang masih membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah ya. Banyak sekali media, sarana dan prasarana untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya penyesuaian dengan materi buku yang ada nih pada kelas 7 ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 ya. Ini tidak dibahas semuanya Asmaul Husna, cuman sebagian kecil. Pertama akan kita bahas adalah satu Asmaul Husna Al-Alim ya. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui ya. Tahu Allah itu yang nampak atau yang tidak tampak ya. Allah tahu pasti itu ya. Bahkan Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam isi otak kalian, apa yang ada dalam hati kalian. Allah tahu, itu pasti ya. Ya makanya hati-hati ya. Apapun yang kita bicarakan di dalam hati kita, yang kita pikirkan dalam akal kita, dalam otak kita, itu Allah tahu ya. Allah tahu. Makanya jangan lamun cek Sunda nama ulah mikir teh pikirna nepikeun ka perkara anu ulah dipikiran oge dipikiran gitu. Ulah sagawayah mikir. Ya, lamun mikir kahadean itu bagus ya. Mikiran kana ilmu ya, mikiran kana masa depan orang, cita-cita orang hayang jadi naon gitu. Kemudian memikirkan bagaimana kalau orang tua kita meninggal gitu. Itu boleh kalau seperti itu. Kalau kita memikirkan misalkan kabogoh saya meninggal segitunya, ya Allah, ulah gitu mah. Ya. Terus dipikiran kumaha nya lamun orang ayeuna kawin. Aduh eta jauh teuing eta barudak ya. Ulah mikiran eta nya. Nah, berpikirlah dengan segala hal yang baik. Oke? Ini ada sada tukang putu nih. Abaikan saja. Nih. Kemudian nih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala aktivitas kita ya. Bahkan peristiwa yang akan datang pun itu Allah tahu. Bahkan Allah sudah tahu ya. Karena di dalam qadanya itu ya, sudah ditentukan. Kehidupan di dunia ini sudah ditentukan di dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian pernah kan belajar tentang qada dan qadar pada kelas 6 ya. Pada kelas 6 SD. Ya. Dengan kata lain pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas ya. Bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi Allah itu tahu semesta alam, semuanya Allah tahu. Ya, untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Alim ya, mengetahui segala hal. Ini ada ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ini ayat Allah itu pasti benar ya, mustahil salah. Nih, dan nih pada Allah itu kunci-kunci semua yang gaib. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ya, tahu Allah itu. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan itu tertulis dalam kitab, ya, di Lauhul Mahfuz, ya, yang nyata, ya. Jadi Allah itu benar-benar mengetahui. Kita harus meyakini itu, ya. Kalian lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am, ya, ayat 59. Nih. Dalam mengkaji tentang Asmaul Husna Al-Alim ini, ya, kita harus meneladaninya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha tahu, berarti Maha pintar, ya. Kita pun harus seperti itu. Harus menjadi orang yang pintar, orang yang tahu, orang yang penasaran dalam kebaikan, nih. Orang yang selalu ingin mencari ilmu, orang yang selalu ingin mengaji, orang yang selalu ingin sekolah, orang yang selalu ingin belajar, ya. Apapun harus ada ilmunya, ya. Baik tentang duniawi ataupun akhirat, itu tentunya harus didapat dengan ilmu, ya. Kemudian ada Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya maha waspada, ya. Nih, maksudnya adalah mengetahui perkara yang tersembunyi. Jadi perkara yang tersembunyi apapun, itu Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detil, ya. Penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasarannya, ya. Ini menandakan bahwa Allah itu, ya, maha waspada, ya. Ya. Allah itu maha tahu secara detail, nih, tentang keberadaan makhluknya. Ini ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, dan Allah itu meneliti atau waspada terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang Bapak lakukan, apapun yang orang-orang lakukan, itu Allah Subhanahu wa taala tahu secara detail, ya. Makanya hati-hati, Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Khabir, ya. Jangan mentang-mentang kita berada di tempat yang sepi, sunyi, kemudian melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu, ya.
Kemudian ada Asmaul Husna As-Sami', ya. As-Sami' itu artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, ya. Allah tahu nih. Bahkan mungkin binatang yang paling kecil itu apa? Tongok, ya, kalau dalam bahasa Sundanya tongok itu. Allah tahu suaranya seperti apa. Ya. Allah tahu suara tongok. Suara semut, ya. Kemudian suara apa lagi? Suara kuman yang sekarang sedang menikmati badan kita. Kuman itu. Kan lamun orang atel teh kuman nyocok eta teh. Keur naon? Keur menikmati orang. Allah tahu gerak-gerik kuman, ya. Allah tahu gerak-gerik amuba, Allah tahu keberadaan cacing yang ada di dalam tanah dan sebagainya. Ayat Al-Qur'an nih, wallahu sami'un alim, wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ada korelasinya, ya, ada hubungannya antara Asmaul Husna yang 3 ini yang telah Bapak jelaskan ini, yaitu apa? Yang pertama yaitu Asmaul Husna apa? Al-Alim, ya, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami'. Itu ternyata ada korelasinya, ya, dalam pengetahuan, ya. Kemudian yang akan Bapak jelaskan ini mungkin yang terakhir yaitu Asmaul Husna Al-Basir. Apa Al-Basir itu? Nih, Al-Basir itu artinya maha melihat, ya. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui yang gaib yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah tahu. Allah tahu. Makanya jangan kita mentang-mentang gak ada siapa-siapa lantas kita melakukan maksiat. Mentang-mentang di rumah keur kosong cenah ieu, mamah bapak nu jadi laluar. Ngampihan kabogoh ka imah. Wah, di dinya sakadaek ngalakukeun naon jeung kabogoh. Naudzubillahi min dzalik. Itu Allah tahu, ya. Allah tahu. Allah maha melihat, ya. Allah maha melihat apa yang kita lakukan, ya. Mungkin untuk pembahasan sekarang hanya itu saja. Berikutnya adalah tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah akan Bapak jelaskan di lain hari. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dari apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.